dana desa. Kalau Permendes untuk prioritas dana desa tahun 2025 itu belum terbit, tetapi Permendes nomor 13 tahun 2023 ada kegunaan utama, ada 3 poin penting yang bisa di-cover oleh desa. Ini yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu 1, ketahanan pangan, 2 yaitu BLT, 3 yaitu pencegahan stunting. Dari beberapa usulan sementara yang disampaikan oleh Bapak Sony dari perwakilan dari Usus 3, kalau saya menilai ini bisa masuk dalam kategori ketahanan pangan karena jalan di sana kiri kanannya masih kebun ya Pak ya. Nah, kalaupun tadi usulannya minta adalah tahu saya dan sehingga saya pada waktu zaman Pak Bani dulu itu sudah diadalah. Nanti jadi pertanyaan lagi, kok sudah diadalah kembali. Kalau struktur tanahnya nanti kita cek atau tidak dirawat betul, atau kemungkinan tanahnya bisa dilapen, kenapa tidak dilapen? Jangan mengulang ulang lagi. Ini menjadi prioritas kalau berdasarkan Permendes nomor 13 tadi, yaitu ketahanan pangan. Ini menjadi prioritas kita. Masalah usulan nilai hasil PPT dan MCK tadi dari Karang Taruna, ya kita melihat sisa anggaran yang ada di Desa Karangagung, karena Desa Karangagung ini anggarannya cuma 800 kurang ya, 800 jutaan. Kalau mengcover untuk seluruh pembangunan, walau tidak akan tercover karena di Desa Karangagung sendiri penggunaan dana desa bukan hanya fokus ke pembangunan infrastruktur. Bidang pemberdayaan lainnya ini menjadi prioritas baik dari Mendes maupun di pemerintah desa Karangagung. Mengenai dari usulan dari Ibu Bidang tadi, segala apapun yang dianggarkan di dalam APBDes itu merupakan yang memiliki SK atau keputusan dari kepala desa. Yang saya pertanyakan, bidan desa itu siapa yang SK? Dinas Kesehatan atau Puskesmas? Tidak lain jika menganggarkan insentif atau biaya transportasi untuk bidan akan dipilih. Ya, kasihan pemerintah desa sudah mau bijak menganggarkan transportasi, di lain sisi mereka menjadi inceran APH karena double anggaran. Yang satu ditanggung oleh kabupaten, sisi lain ditanggung oleh desa. Di desa manapun itu tidak ada yang namanya insentif atau transport untuk bidan desa. Karena segala apa yang dianggarkan di dalam APBDes ini yang memiliki SK dari kepala desa. Hanya seperti kabupaten, guru, bidan desa, pegawai-pegawai ini yang meng-SK-kan adalah bupati. Jadi honor maupun tunjangannya itu yang mengeluarkan juga APBD kabupaten. Itu masalah transportasi untuk bidan. Kalau untuk rehab puskesdes tadi, ini saya minta bukan mengintervensi Pak Kades, karena di tahun 2020 Desa Karangagung ini menjadi lokus ODF. Karena belum pernah ya dapat sertifikat ODF. Nah di 2025 saya dengar informasi Karangagung menjadi fokus penilaian ODF. Fokus penilaian ODF jika sarana utama kesehatan yang masih buruk, gimana mau ke bawahnya. Saya usulkan, saya bukan mengintervensi Pak Kades, di tahun 2025 menjadikan skala prioritas yang di luar kewajiban oleh Kementerian Desa. Kalau tadi itu diwajibkan oleh Kementerian Desa sudah jelas, ada 3, ketahanan pangan, BPDD dan stunting. Di luar itu utamakan dulu rehab puskesmas. Ini karena di 2025 ada penilaian ODF. Titik fokusnya di situ kita. Untuk masalah jembatan gantung, ini masalah jembatan gantung ini agak ribet karena sudah didatangi oleh dinas PU untuk membangun jembatan ini mencapai sekitar
menelan biaya sekitar 6 miliar. Sementara dana desa kita hanya 800 juta per tahun. Itu pun ada bidang pemberdayaan untuk fokus ke pembangunan saja. Kalaupun multi year, selama udah menjabat pertama 2 tahun juga jabatan kepala desa, walau alam itu sampai selesai, hindari pembangunan yang multi year. Pemerintah Desa Karangagung gelar Musrenbangdes Rancang Pembangunan Desa tahun 2024 sampai tahun 2025. Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Pemerintah Desa Karangagung, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara sukses menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa, Musrenbangdes, di aula kantor desa setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Kota Bumi Selatan Dedi Nurman, Forkopimcam Kota Bumi Selatan, Kepala Desa Erman Jaya, Pendamping Desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota tokoh masyarakat, Kadus dan RT, Ketua LPM, serta perwakilan warga, serta undangan lainnya. Dalam Musrenbangdes ini, berbagai usulan dan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa dibahas dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun anggaran mendatang. Dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, Pemerintah Desa Karangagung menggelar Musrenbangdes. Kegiatan yang berlangsung di aula kantor desa ini menjadi wadah bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan usulan dan harapannya terhadap pembangunan desa. Dalam sambutannya pendamping desa menyampaikan, Musrenbangdes ini sangat penting karena menjadi langkah awal dalam menyusun program pembangunan desa. Melalui forum ini, kita dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tuturnya. Dalam sambutannya Kepala Desa Karangagung Erman Jaya menyampaikan, yaitu beberapa usulan yang menjadi sorotan dalam Musrenbangdes antara lain, pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian desa, pengembangan sumber daya manusia, dan lain-lain. Lanjut Kepala Desa menambahkan, bahwa antusiasme warga Desa Karangagung dalam mengikuti Musrenbangdes patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kepala Desa Erman Jaya juga meminta staf dan perangkatnya bekerja aktif untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Karangagung, supaya Desa Karangagung menjadi lebih baik lagi, tuturnya. Saat diwawancarai oleh awak media, Camat Kota Bumi Selatan Dedi Nurman mengatakan, kami berharap melalui Musrenbangdes ini, pembangunan desa dapat lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil dari Musrenbangdes ini akan dijadikan dasar dalam menyusun RKPDes, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Karangagung, dalam melaksanakan pembangunan selama 1 tahun ke depan, pungkasnya. Dari media Sumatera News TV, mengabarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salam sejahtera buat kita semua. Kabipun. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangagung, Pak Mamang beserta seluruh jajarannya, Mang, ini pasukan lengkap dari Kota Bumi Selatan. Kasih ada, kasih bidang ada, kasih pembangunan ada, kasih pemerintahan ada. Jadi apapun nanti dinamika dalam masa ketika ada ucap, insya Allah kita saling melihat, saling mendengar, dan saling mengalah apapun hasilnya. Kepada yang terhormat 3 pilar Desa Karangagung, Pak Babin Kamtipmas, Pak Dharma, Pak Babin Kamtipmas kata ini yang pagi, jadi belum hafal namanya. Pada yang terhormat Kecamatan Pak Bayu Buanalam dan Pak Bokodas, ada yang terhormat Pak BPD sebagai sohibul hajat, pada yang terhormat
Ketua Tim Penggerak PKK Bidang Desa Kadus, ada Kadus ada, RT ada, Karang Taruna ada, dan teman-teman insan pers yang berkenan hadir di aula desa Karangagung ini. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu saling agungkan ke Nabi besar kita Muhammad yang beberapa waktu lalu kita melaksanakan ulang tahun kelahiran beliau, yang pada prinsipnya beliaulah manusia yang sempurna yang kita menjadi percontohan kita baik akhlak, tingkah laku, sampai saatnya kita nantikan beliau berakhir. Amin. Pertama-tama, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah, kita dapat berkumpul di aula desa Karangagung dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun. Harapan kami dari camat siapapun yang ada di sini, kita satukan niat, yaitu niat tulus untuk mengembangkan desa kita, membangun desa kita ke arah yang jauh lebih baik. Dari tahun ke tahun nanti kita merasakan yang jadi pembanding bagaimana tahun lalu apa yang kita lakukan dan bagaimana 2 tahun ini apa yang kita kerjakan. Kedua adalah sambutan dari Kepala Desa Karangagung. Kami sapa dengan hormat Bapak Herman Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Kota Bintang dan saya muliakan kami dengan Nyoman SA Enggak ya. Yang saya hormati Sekam Kota Bintang, Kota Kasih dan stafnya, Bapak Wabin, Anagama, Pendapat Desa, Berbeda Desa, Ibu Tua PKK Desa Karangagung, Ibu Miati. Yang saya hormati para kepala dusun, RT, LPM, dan BPD Desa Karangagung yang saya muliakan. Dalam hal sambutan kepala desa, insyaallah Bapak dan Ibu sekalian, jamaah, ini kepala desa tidak akan terlalu panjang karena memang waktu kita akan membahas. Muslim Bangdes banyak akan bersama dengan peramping desa, staf kecamatan. Yang perlu saya sampaikan, tadi saya garis bawahi penyampaian dari Camat Kota Selatan bahwa Desa Karangagung itu PBB-nya memang cukup relatif kecil, Bapak dan Ibu sekalian. Namun alhamdulillah dari 98 reformasi sampai sekarang itu saya memegang jabat kepala desa. Memang apa yang disampaikan Camat tadi 100%. Kemudian ada Camat kepala desa Karangagung ini 14 tahun yang silam itu undian umroh terus Pak Sekam. Tapi belum niat umroh tak dapat apa. Jadi karena PBB 100%. Ini tolong Ibu kasih Anda kami budet karena perimpahan juga tidak di pemerintahan agama sudah itu lewat kesini ya. Nah, sepertinya juga kesini ini kepala desa paham dan insya Allah ini akan datang cek dan kasih pemerintahan kecamatan masalah administrasi pembangunan itu laporan postal Camat dan Sekretaris Pembangunan bahwa sudah 100% dan kita sama-sama sudah menyaksikan yang diresmikan dalam angka pertandingan kabupaten yang ada di Desa Karangagung dihadiri dari Itu jalan perbatasan Sabo dengan Karangagung. Ya. Jadi kami masyarakat intinya Karangagung, kami minta dibangun Pak jalan
antara Karangagung dengan Sampung itu Pak? Apa kami minta dianggarkan untuk 2025 ini? Apa kalau menurut kami Pak, jalan itu kan itu relatif masih tanah itu Pak. Lebih bagusnya kalau menurut kami itu dianderlah dulu atau biar ada pengerasan nanti. Warga dusun Cikai itu untuk perbaikan drainase yang di seberang kali. Itu udah tertimbun banyak tertimbun tanah, sudah dari jalan. Yang kedua untuk pembangunan PPT itu tahu penahan tanah yang Kampung Baru istilahnya apa namanya desa yang baru yang rumah-rumah yang baru itu yang jalan. Selama ini kayak penanganan sampah itu belum terrealisasi. Itu saja Pak untuk pembuangannya atau paling tidak untuk penampungan sampah. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Muslim Bangdes Desa Karangagung tahun anggaran 2025. Yang pada intinya kita menerima masukan, saran dan usulan dari seluruh elemen masyarakat, baik tingkat kadus, RT maupun elemen-elemen lain, dalam hal ini Kadar Karang Taruna, Darmawa Ibu Penggerak PKK maupun bidan desa. Untuk kepala desa, apa tanggapan kita terkait kegiatan hari ini, Pak Kepala Desa? Tanggapan kita, Pak Kepala Desa? Alhamdulillah, Muslim Bangdes tahun 2024 untuk anggaran tahun 2025 tidak ada hambatan, alhamdulillah, dan dihadiri dari bersama Kota Tingkatan dan dan staf desa lengkap pada hari ini. Insya Allah pembangunan yang akan datang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin ya Allah. Ada pesan-pesan Pak Camat untuk ke depan? Marilah kita bersama-sama bekerja bersama-sama, baik level pemerintah kecamatan sampai pemerintahan desa, dari level RT sampai level kepala desa. Bersama-sama kita memajukan desa kita dengan cara merencanakan dengan perencanaan terbaik. Oke.